Perkenalkan, nama saya Zulfi Wijanto Putra dengan NIM 2218025. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi supply chain management. Pertama, kita jalankan websitenya. Kita buka terminal. Kemudian ketikkan PHP Artisan Server. Kemudian klik link yang muncul. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Di sini terdapat tampilan home dashboard, yaitu menampilkan terdapat beberapa supplier yang telah terdaftar, barang, toko, gudang, kriteria, dan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian barang. Pada bagian barang di sini terdapat CRUD, yaitu create tambah barang. Di sini kita bisa mengisikan nama barang, kemudian deskripsi dari barang tersebut, dan jumlah dari barang tersebut. Kemudian kita simpan. Nah, di sini terdapat muncul data barang yang terdapat pada database. Di sini bisa menghapus juga, jadi dengan tekan tombol hapus. Nah, kemudian ini terhapus ya. Kemudian juga terdapat opsi untuk edit. Kita ganti nama barangnya. Dan jumlah barang. Kita simpan. Nah, tersimpan. Kemudian di sini juga terdapat metode, yaitu SAW. Kita menginputkan data kriteria terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat beberapa, yaitu harga, servis atau layanan, after sale yaitu nilai jual kembali, dan kualitas dari barang. Kemudian juga terdapat subkriteria. Kriteria diambil dari data kriteria, yaitu seperti harga, servis, after sale atau kualitas. Kita beri nilai 0,5. Deskripsi barang reject. Submit. Kita simpan. Nah, di sini muncul untuk kualitas barang reject dan nilai. Kita juga bisa mengedit, yaitu untuk KW dengan rating 0,5
5,25. Kita simpan. Nah, di sini juga berubah. Kemudian kita menuju alternatif. Kita bisa mendaftarkan barang. Nama barang ini diambil dari data barang yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian untuk harga kita mengambil dari sub kriteria. Sini kita coba harga mahal, servis cukup cepat, after sale cukup baik, kualitas barang reject, kita simpan. Dan di sini terdapat result, yaitu decision metric untuk mengambil nilai dari harga, servis, after sale, dan kualitas. Kemudian dinormalisasikan. Dan kemudian terdapat ranking. Kita bisa ranking dari harga, bisa ascending atau descending, yaitu dari angka terkecil atau terbesar. Kemudian service, after sale, kualitas atau total. Di sini juga terdapat fitur untuk cetak. Nah, ini adalah contohnya. Sekarang untuk codingan. Kita misal pada codingan barang. Ini terdapat beberapa CLID seperti tambah barang, edit, hapus, dan cetak. Kita buka Visual Studio Code, kemudian menuju view, kita menuju folder barang, kita menuju barang.grid. Di sini sebagai bagian teratas, yaitu data barang. Terdapat juga untuk tombol tambah barang. Ini akan menuju barang.create, yaitu menuju file tambah.grid di sini. Ketika tombol tambah barang tekan, akan menuju halaman barang tambah, yaitu ini. Di sini terdapat formulir yang akan menuju controller barang. Di sini terdapat field untuk inputan, yaitu nama barang dengan nama ekspor barang, deskripsi, dan juga jumlah. Terdapat juga tombol untuk simpan. Kita menuju controller barang. Pada controller barang terdapat function index, yaitu untuk menampilkan halaman utama seperti tabel ini, dan fitur-fitur lainnya. Di
sini terdapat variabel barang untuk mengambil semua data barang dari database, yaitu barang titik 2al. Barang ini adalah modul yang terhubung pada database. Ini pada barang PHP ini akan terhubung pada database. Terdapat protected table barang, yaitu untuk melindungi terhadap assignment vulnerability. Dan juga terdapat field label untuk mengambil field mana aja yang akan bisa diisi, seperti nama barang, deskripsi, dan jumlah yang bisa diinputkan pada database. Kembali ke barang controller. Di sini terdapat variabel data itu untuk dikirimkan pada tabel data barang. Kemudian terdapat fitur PDF, yaitu jika terdapat request download, ini akan menampilkan variabel PDF, kemudian menuju model PDF .view, dan barang.pdf ini akan menjadi namanya. Setelah itu terdapat juga untuk mereturn view barang.barang, yaitu tampilan utamanya pada data barang. Terdapat juga function create untuk menampilkan form menambah barang. Pada saat kita tekan tambah barang, ini akan men-trigger function create. Kemudian function store ini akan jalan pada saat kita menekan tombol simpan. Ini dibutuhkan validasi form dari field yang akan kita isikan, yaitu nama barang, deskripsi, dan jumlah. Kemudian kita akan memanggil model barang dan fungsi create untuk memasukkan semua yang sudah kita isikan. Setelah itu, setelah kita menekan simpan, kita akan menuju halaman utama barang, yaitu yang berupa tabel label. Terdapat juga function edit. Pada saat kita menekan tombol edit, itu akan diarahkan menuju halaman barang, folder barang, file edit. Akan diarahkan menuju edit. Pada edit ini terdapat form, itu akan diisikan secara otomatis mengikuti dari edit yang kita pilih. Di sini dapat input untuk nama barang. Dan apabila validasi gagal, akan menampilkan pesan error untuk nama barang. Kemudian terdapat untuk deskripsi, teks berupa teks area dengan name, deskripsi, placeholder, deskripsi supplier akan mengambil dari variabel barang, data barang, bagian deskripsi. Ini akan diisikan secara otomatis seperti database yang belum dirubah.
seperti kita kata coba, yaitu jumlah barang kita ganti menjadi 20, kemudian kita simpan. Setelah disimpan pada controller, yaitu function edit, itu akan mereturn view barang edit. Kita akan dikembalikan menuju indeks. Nah, di sini jumlah barang berubah. Di sini terdapat function update untuk mengupdate barang yang kita punya. Kita butuhkan validasi form terlebih dahulu untuk memastikan field yang diisikan itu juga terdapat pada database, yaitu dengan variabel barang sama dengan model barang find or fail, yaitu untuk menemukan barang yang akan diubah berdasarkan ID. Kemudian akan selanjutnya menuju update, yaitu data akan diupdate. Setelah itu akan mereturn menuju halaman barang. Di sini terdapat function destroy, yaitu untuk menghapus. Terdapat variabel barang dengan function delete untuk menghapus dari database. Setelah itu mereturn akan kembali menuju indeks. Di sini juga terdapat alternatif untuk metode SAW. Pertama, kita buka dulu model ini untuk terhubung menuju database alternatif. Di sini juga pada database alternatif memakai ID barang yang akan kita cari. Kemudian terdapat juga controller alternatif. Di sini function CLUD terdapat di dalam controller alternatif. Seperti function index ini akan menampilkan menampilkan halaman utama pada alternatif. Di sini mengambil skor alternatif serta informasi terkait dari database seperti nama barang, harga, service, after sale, kualitas. Diberikan juga opsi untuk edit dan hapus. Di sini terdapat alternatif score.id, yaitu ID dari alternatif. Kemudian ID alternatif score. Kemudian kriteria weight, kriteria rating ID, barang ID, barang nama barang. Itu berarti kita mengambil data dari tabel barang yang berisi ID. Setelah itu terdapat variabel alternatif yang akan terhubung dengan model alternatif untuk mengambil datanya. Setelah itu terdapat variabel data yang akan dikirim menuju tampilan, yaitu untuk menampilkan tabel isi dari tabel. Terdapat juga
permintaan untuk PDF. Jika kita ingin menekan mencetak halaman tabel data alternatif, kita tinggal menekan, kemudian muncul alternatif.pdf. Ini akan mencetak halaman dari data alternatif sesuai dari isi dari database. Terdapat juga fungsi untuk create, yaitu menambahkan yaitu daftar barang. Kita mendaftarkan barang, yaitu kita tinggal mengisikan daftar nama barang apa, harga, diambil dari subkriteria. Kita bisa menyimpan. Setelah itu ditampilkan lagi tabel alternatif yang sudah terupdate. Terdapat juga untuk hasil dan rankingan. Di sini memakai controller rank. Pada rank controller memakai beberapa model, yaitu alternatif skor, kriteria, dan model barang. Data dari 4 model yang tersebut diambil semua menggunakan alternatif dengan function get. Kemudian dilakukan hitung total bobot untuk setiap alternatif dengan menggunakan fungsi for each. Kemudian filter skor alternatif berdasarkan ID alternatif. Kemudian dilakukan for each lagi untuk kriteria berat. Perlu diambil semua nilai peringkat untuk kriteria tertentu yang sesuai, yaitu seperti harga ini terdapat nilai berapa. Kemudian dilakukan perhitungan relatif berdasarkan tipe kriteria dengan function percabangan if else, yaitu jika benefit atau perhitungan semakin harga semakin murah maka semakin baik. Perhitungan nilai relatif untuk kriteria benefit, yaitu result filter rating dibagi maksimal dari rate. Jika bertipe cost, yaitu harga semakin mahal, maka akan dilakukan rate dibagi rating. Setelah itu dikalikan nilai relatif dengan bobot kriteria, yaitu result dikali berat. Setelah itu dibulatkan hasil perhitungan menjadi 2 angka di belakang koma. Setelah itu ditambahkan nilai relatif yang sudah dibobotkan untuk menghitung nilai total. Terdapat juga function untuk mencetak rank dari rankingan. Itu akan mencetak dari data barang apa saja yang dimasukkan pertama kali. Sekian dari saya, terima kasih.